Betul, kalau memang kita sudah kurang dalam persekutuan, dalam kegiatan pelayanan, rasanya hidup ini kosong ya, gersang. Itulah sebabnya saudara, saya selalu ingatkan, jangan pernah lupakan ya, persekutuan dengan Tuhan. Memang hidup ini penuh dengan kesibukan, karena kita berjuang untuk mencari nafkah, berjuang untuk ya, menyambung hidup keluarga, masa depan anak-anak. Namun demikian, kekuatan kita, ya, berkat yang sesungguhnya tetap datang daripada Tuhan. Jadi jangan pernah ya kita kosongkan hati kita. Tadi malam ya anak kami si Joyce yang menceritakan tentang rumah yang kosong, ya, yang tertulis di dalam kitab Markus atau mana seorang Lukas ya, Matius. Ya, nah, bagaimana saudara rumah yang kosong itu? Maka yang ditinggal oleh beberapa roh, maka akan kembali lagi saudara, ya, roh-roh yang lain, bahkan semakin banyak lagi, ya, akan dimasuki oleh roh-roh yang lain kalau sempat kosong itu. Maka rumah kehidupan kita ini, kerohanian kita ini jangan sempat kosong, harus terus diisi dengan kegiatan kerohanian. Ada puji-pujian, ada doa, ada penyembahan, ada semangat ya, yang menyala-nyala untuk Tuhan. Jangan sempat padam mesbah kehidupan kita bagi Tuhan. Amin. Itulah sebabnya mari kita terus semangat. Saudaraku yang kekasih, kita bisa saja memiliki misalnya contohlah pakaian olahraga, sepatu olahraga, ya, baju olahraga. Tetapi yang membuat kita sehat bukan karena kita memiliki pakaian olahraga, sepatu olahraga, kan begitu ya. Yang membuat kita sehat adalah berolahraga itu sendiri. Ya. Ngerti apa yang saya maksud? Ya. Kita bisa memiliki sepatu olahraga yang mahal, ya. Tetapi kalau kita tidak berolahraga, kita tidak menjadi sehat. Karena kuncinya di situ. Artinya, kita bisa saja memiliki sesuatu, ya, tempat ibadah. Kita memiliki suatu gereja, kita memiliki satu pelayanan, kita memiliki segala sarana. Tetapi kalau kita tidak melakukannya, persekutuan kepada Tuhan, maka kita akan semakin lama semakin padam. Apalagi ya seperti ya di pedapuran itu saudara, api kan kita pasang kayu api ya. Nah, kalau lama-lama satu batang kayu api itu saudara yang kasih tinggal sendiri di situ, akhirnya lama-lama jadi padam juga. Coba semakin ya berkumpul semakin banyak, dikumpulkan semakin banyak, maka semakin menyala. Ya, begitulah kehidupan ini. Kehidupan rohani pun seperti itu. Haleluya. Nah, kehidupan rohani kita seperti itu. Jadi maka jangan di dalam Ibrani 10 ayat 25 itu dikatakan bahwa jangan kita meninggalkan persekutuan. Ya. Apalagi menjelang akhir zaman, apalagi ada berita-berita yang mengkhawatirkan ya, pada kesempatan ini, mari kita ikuti terus. Ya. Syukur-syukur kita mau membaca buku-buku rohani ya. Kita mau mendengarkan sesuatu siaran-siaran rohani. Kita mau ya dengarkan khotbah-khotbah yang membangun di YouTube misalnya saudara. Tapi bukan semua saudaraku. Ya, bukan semua. Ada juga yang kadang-kadang suara-suara yang kita dengar ini melemahkan, tidak mendorong, tidak membangun kerohanian kita. Tetapi carilah sesuatu yang pembakaran yang bisa menyalakan api rohani kita. Nah, berkumpul bersama-sama dengan saudara kita seiman untuk beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Nah, itu saudara yang membuat kita menyala bagi Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan kepada kita firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yohanes ya, pasal 8 ayat 30 sampai ayat 36.
Yohanes Yohanes pasal 8 mulai ayat 30 sampai ayat 36. Kita membaca secara bergantian. Saya membaca ayat 30, saudara membaca ayat 31. Dan demikian selanjutnya. Yohanes pasal 8 ayat 30 mulai, kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya pada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana kamu dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, saudara, tema firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini, ya, hidup yang merdeka adalah hidup yang bebas dari perhambaan dosa. Ya. Tidak peduli dan tidak masalah siapa kita. Sama seperti orang-orang Yahudi pada kesempatan ini yang diceritakan tadi di sini, bahwa mereka menganggap diri mereka adalah sebagai anak-anak Abraham. Kalau anak-anak Abraham itu, saudaraku, ya, sangat ditakuti, ya, bahkan sangat disegani, dikagumi. Mengapa? Karena orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang khusus dan spesial, pilihan-pilihan apalagi sebut keturunan Abraham. Abraham orang beriman. Nah, jadi mereka orang Yahudi ini menganggap bahwa kami ini tidak pernah menjadi hamba siapapun. Tetapi Yesus Kristus mengatakan bahwa kalau saya tidak membebaskan kamu dan tidak mengenal kebenaran yang saya sampaikan, saya ajarkan, saya tunjukkan, maka kamu tidak akan merdeka. Maka kamu tetap menjadi hamba daripada dosa. Nah, saudara, hidup yang merdeka adalah hidup yang bebas dari perhambaan dosa. Bagaimana supaya kita bisa merdeka? Harus ada kita dalam Yesus Kristus. Harus Yesus Kristus turut bercampur tangan dalam kehidupan kita. Kita tidak mampu untuk membebaskan diri kita dari perhambaan dosa. Tidak, kita tahu, saudara, bahwa dosa itu adalah maut yang membinasakan. Dia tidak pernah berencana, dia tidak pernah menginginkan bahwa manusia itu supaya aman, sejahtera. Dosa itu, saudaraku, selalu berkeinginan untuk menjatuhkan, membinasakan, menuntun setiap orang masuk dalam jurang maut. Tetapi saudara, yang kasih Yesus Kristus datang untuk memberi keselamatan kepada kita. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 14 berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan kecuali hanya di dalam nama Yesus. Yesus Kristus itulah yang memberikan kepada kita keselamatan. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus Kristus adalah yang memberikan kepada kita pelepasan, pembebasan dari segala kebinasaan. Sementara dosa adalah menuntut manusia masuk ke jurang maut. Kita baca di dalam
Roma pasal 5 ayat 12. Tolong dibaca. Roma 5 ayat 12, kemudian firman Tuhan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia Oleh satu orang. oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar Demikianlah juga maut itu telah menjalar kepada semua orang. kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, jadi dosa itu kemana dia tuntun manusia? Kepada maut, kepada kebinasaan. Ya, ini virus saudaraku yang paling tidak dapat disadari, ya, oleh banyak orang. Ketika dia datang, saudara, banyak orang pada awalnya tidak menyadari, ya, bagaimana pekerjaan dosa itu. Banyak orang tidak menyadari bagaimana pekerjaan dosa itu yang melancarkan aslinya dalam kehidupan setiap manusia. Saya berikan contoh. Benih, benalu. Tahu benalu? Tahu ya? Nah, kalau karo saridan, ya, saridan. Pada awalnya itu kecil. Benih ini saudaraku diterbangkan angin. Lalu tiba-tiba, ya, tercampak di dahan pokok mangga, lalu bertengger di situ, lalu kompromi dengan pokok mangga. Mangga, bolehkah aku numpang di dahanmu? Katanya si benalu kepada batang mangga. Ya, nggak apa-apa, kan nggak masalah. Kau kan kecil, kau kan ringan, kau kan tidak ada apa-apanya. Oke lah kalau mangga, kalau begitu mangga saya, ya, bersyukur, saya mau tinggal di sini. Lalu saudara tahu apa yang terjadi? Rupanya si benih benalu ini tidak tinggal diam, bukan jadi kecil saja terus, melainkan dia mempertumbuh akarnya, menancapkannya di kulit batang mangga, terus semakin besar. Lama-lama mulailah, ya, merasa kesakitan si batang mangga. Karena apa? Sudah mulai dia merasakan bagaimana yang jatnya batang mangga ini disedot oleh batang benalu yang hidup tadi di batang mangga ini. Karena dia semakin besar, semakin bertumbuh. Akhirnya, ya, daun mangga udah mulai kekuning-kuningan, kecoklat-coklatan, mulai berguguran, bahkan dahannya mulai kering. Dan ujung-ujungnya batang mangga mulai mati. Itulah pekerjaan si benih benalu. Ini adalah gambaran dosa yang dibiarkan melancarkan aksinya di dalam kehidupan kita. Memang sebenarnya nampaknya sepele, nampaknya tidak ada apa-apanya, tidak berat. Dosa itu kadang-kadang, ya, dilihat manis. Tetapi lama-lama saudaraku, akibatnya dampaknya sangat berat, fatal. Begitulah dosa. Kita tahu Adam dan Hawa itu saudaraku yang kasih, ya, jatuh ke dalam dosa, ya, keluar dari Taman Eden, taman yang indah, dan masuk ke taman yang berduri-duri, hanya gara-gara melihat sebuah buah yang indah, yang manis, yang enak. Coba bayangkan, apa kata iblis? Oh, tidak apa-apa, kalau kau memakan itu, maka kau akan seperti Allah. Mereka suka, kan tidak ada masalah apa-apa. Dosa itu sebenarnya saudaraku yang kasih, ya, ketika dia melancarkan aksinya, kadang-kadang tidak kita sadari. Sama seperti Saul ketika jatuh ke dalam dosa, hanya gara-gara suka puji-pujian, hanya karena puji-pujian orang-orang yang datang dari sekelilingnya. Apa puji-pujian mereka? Wow, Saul mengalahkan beribu-ribu orang, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Lalu dia berpikir, aduh, kok Daud sekarang yang dipuji-puji?
Saya sudah tidak lagi. Akhirnya hatinya sudah mulai gundah gulana, terjadi iri, dengki kepada Daud, sehingga itulah yang membuat dia, yang menyeret dia masuk ke dalam sesuatu depresi yang terus menerus sepanjang hari, bahkan mengejar-ngejar Daud untuk membunuhnya. Siapa lagi? Banyak. Simpson, sepertinya tidak ada masalah apa-apa. Simpson itu kan sudah dianugerahkan sesuatu kesempatan untuk menyelamatkan umatnya. Tuhan berikan kepadanya sesuatu yang spesial, kekuatan yang spesial untuk membebaskan umat Tuhan dari penjajahan orang-orang Midian, orang-orang Filistin. Tapi saudara, hanya gara-gara hubungan dengan Delila, dia katakan, kalau aku tidak mengambil dia jadi istriku, dia katakan kepada orang tuanya, matilah aku ini. Aku sangat mencintainya. Nah ini tadi, karena seperti tadi malam, salah satu dalam buah roh adalah penguasaan diri. Tidak sanggup menguasai dirinya, tidak sanggup menguasai hatinya. Dia tidak sanggup menjaga hatinya, seperti yang tertulis di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 itu, bahwa jagalah hatimu karena dari situ terpancar kehidupan. Coba dibaca. Amsal 4 ayat 23 kalau nggak salah. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dia tidak bisa menjaga hatinya. Dia tidak bisa menguasai dirinya. Yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 22 itu, bahwa salah satu buah roh itu adalah penguasaan diri. Dia tidak sanggup menguasai dirinya. Dia terus mengikuti keinginan dirinya. Dia tidak bisa membatasi pemikirannya, hatinya. Akhirnya apa yang terjadi? Nah ini, Simpson dibutakan oleh musuh-musuhnya. Siapa lagi saudara? Judas. Judas itu tahu bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat. Tuhan Yesus sudah pernah menghidupkan orang mati. Tuhan Yesus telah memberikan air yang bergelombang menjadi tenang. Tetapi kok tiba-tiba kompromi dengan dosa, kompromi dengan musuh-musuhnya Tuhan. Akhirnya dia mengalami kebinasaan. Karena dia tidak sadari apa dampak, apa akibatnya. Nah ini. Jadi begitulah kalau dosa sedang melaksanakan aksinya. Kadang-kadang kita tidak sadari. Mungkin dalam hal saudaraku yang kasih, waktu kita bersekutu kepada Tuhan, bisa juga untuk bersekutu kepada Tuhan. Sudah, nggak usah kita datang malam ini kebaktian, nggak usah kita hadir malam ini sangat capek. Kadang-kadang fokus pikiran kita untuk bersekutu kepada Tuhan. Siapkan dulu pekerjaan minggu ini, siapkan dulu pekerjaan yang sedang terbengkalai minggu ini. Nanti bulan depan mulai saya rutin beribadah. Ini juga saudara dengar, sepertinya tidak ada apa-apa, kan begitu ya? Karena mengejar target kehidupan dunia ini wajar. Saya katakan itu wajar karena kita manusia yang serba memerlukan kebutuhan hidup. Tetapi saudara yang kasih, ingat bahwa yang pertama dan terutama dalam hidup ini adalah memuliakan nama Tuhan. Yang pertama dan terutama dalam hidup ini adalah memuliakan nama Tuhan. Kesibukan tidak ada habis-habisnya saudara. Mencari kebutuhan hidup juga tidak ada habis-habisnya. Ada-ada saja yang kita butuhkan, ada-ada saja kita perlukan dalam hidup ini. Haleluya. Saya katakan kepada saudara, semakin besar pohon, maka semakin besar dahannya. Karena semakin besar dahannya, maka bebannya pun semakin besar. Begitu dalam hidup ini.
Kadang-kadang kan kita merindukan, begini maunya seperti ini. Tetapi ya, semakin kita meningkat ya kehidupan kita, maka semakin banyak resiko atau berat beban kehidupan kita. Itulah kehidupan. Haleluya. Ya. Kalau kita masih sepasang suami istri, kalau kita masih jomblo dulu lah, kita katakan sendiri, mungkin hanya kita berkecimpung untuk kehidupan kita sehari, kebutuhan kita sehari. Kalau cewek ya apa yang dia perlukan ya, parfum lah, paling seperti itulah, makeup lah ya, alat-alat kosmetik kan begitu ya. Kalau cowok ya paling biaya ya warungcar ya, supaya ada jajan-jajan ke sana kemari kan begitu. Paling begitu saudara. So, udah itu kalau sudah sepasang suami istri udah menikah, paling kebutuhan dua orang. Kalau udah mulai punya anak, semakin banyak. Lalu kita berdoa, Tuhan berkati kami supaya lagi semakin ada ini, ada mobil. Masih kita juga memerlukan yang nyuci. Kalau jorok-jorok, kalau berabu-abu kan gak bagus ya. Lalu kita berdoa, Tuhan berikan kami rumah. Nah, biaya operasi rumah juga saudara kasih. Mulai kita pikirkan lantainya harus dipel, ya, harus kaca-kacanya harus dibersihkan. Kan begitu ya. Mulai banyak fasilitas kehidupan, mulai banyak keperluan yang harus dikeluarkan. Itulah kehidupan. Jadi saudara yang kasih, akhirnya hidup kita ini tidak ada berhentinya untuk berjuang guna kehidupan di dunia ini. Tetapi anak-anak Tuhan yang mengerti hal itu, dia selalu mengutamakan Tuhan dan memegang firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius pasal 6 ayat 33 yang mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Selalu mendahulukan pekerjaan Allah, pekerjaan Tuhan. Tetapi kadang-kadang dosa menyelip dalam hati dan pikiran kita. Sudah, minggu yang akan datang saja, mau usah buat persekutuan dulu, capek. Betul saudara yang kasih ya, sebagai manusia saya pernah merasa lelah. Bahkan saat ini saya sedang merasa lelah ya. Tetapi saya tidak ikuti kelelahan saya itu. Saya usahakan untuk tetap bangkit. Saya usahakan tetap untuk ya bisa menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Saya tetap ikuti persekutuan kepada Tuhan ketika sudah dijadwalkan. Seharusnya kita harus berpikir bagaimana supaya saya bisa menjadi ya contoh. Bagaimana supaya bisa menyalakan api rohani saya dan api rohani teman-teman saya. Kehadiran saya, kedatangan saya itu sangat diperlukan. Walaupun saya bukan yang berdiri di balik mimbar, tetapi kehadiran saya itu sangat berguna dan perlu. Kan begitu ya. Nah, adik-adik kita dari ya Medan ini ya sedang ya semangatnya untuk bersama-sama dengan kita di tempat ini. Tetapi kalau kita juga saudara kasih tidak semangat, bagaimana kita bisa menyala? Supaya kita bisa menyala bersama, mari kita majukan pelayanan ini. Haleluya. Begitu. Jadi saudara yang kasih, bebaskan diri daripada perhambaan dosa. Dosa itu sangat licik. Dosa itu saudaraku yang kasih, kadang dia datang dan kita tidak sadari ya. Apapun pangkat kita, apapun kehebatan kita, bagaimanapun kepintaran kita, siapapun kita, orang besar, orang kecil, bagaimanapun tingkatan derajat hidup kita, kalau dosa tidak peduli, kalau dia bisa memasuki, maka dia akan ya, lancarkan aksinya.
Dia akan seret semua. Dia akan tuntun masuk pada kebinasaan. Jangan kita mau. Itulah sebabnya Yesus Kristus tadi mengatakan bahwa akulah yang bisa memerdekakan kamu. Kalau kamu tidak di dalam aku, kamu tidak akan bebas dari perhambaan dosa. Kamu tetap menjadi hamba dosa. Banyak orang pintar menjadi hamba dosa. Banyak orang hebat menjadi hamba dosa. Mereka tidak sadari. Mereka juga mau masuk gereja. Mereka masuk gereja. Puji Tuhan saudara yang kasih. Galatia 5 ayat 1. Mari kita baca. Galatia 5 ayat 1, kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, Galatia 5 ayat 1. Supaya kita benar-benar merdeka, Kristuslah, Tuhan Yesuslah yang sanggup memerdekakan kita. Roma 8, 1-2. Roma 8 ayat 1 dan 2, hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya. Roma 8 ayat 1-2. Siapa yang ada dalam Kristus Yesus, dia tidak dihukum. Dan roh Kristus itu akan memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi kuncinya supaya kita terbebas dari perhambaan dosa, bagaimana? Kita hidup menyatu dengan Kristus. Menyatu dengan Kristus itu apa yang maksudnya? Nah ini, beribadah, memuji Tuhan, menyembah kepada Tuhan, ya. Dengarkan lagu-lagu rohani, bertemu, bercakap-cakap dengan hamba-hamba Tuhan yang rohani, yang membangun, jangan yang melemahkan. Haleluya. Ada kesaksian daripada nah kita dah lihat tadi. Apa katanya saudara yang kasih? Ada yang melemahkan. Memang kalau dunia ini saudara tidak, jangan pernah harapkan bahwa bisa menguatkan. Selalu dia mencari-cari apa yang membuat kita lemah. Apa yang bisa membuat kita kalah? Apa yang membuat kita supaya mundur daripada mengikut Tuhan? Itu. Memang begitulah caranya melancarkan aksinya. Ya. Yang mengarang semua itu adalah iblis. Dan memperalat orang-orang yang ada di sekitar dan sekeliling kita. Mungkin bagian daripada keluarga kita, teman dekat kita. Bisa orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus diperalatnya. Tetapi saudara, supaya kita bisa bebas dari semuanya itu, tetap hidup di dalam Kristus. Bungkus kehidupan kita dengan Yesus Kristus. Pakai Yesus Kristus menjadi penyelamat kita, air yang menyucikan hidup kita. 2 Korintus 5 ayat 17, apa katanya? Siapa yang ada di dalam Kristus jadi ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Iya. Jadi supaya yang lama itu berlalu, hidup lama itu berlalu, dosa-dosa itu berlalu, pekerjaan iblis itu berlalu dari hidup kita, ya tetap hidup di dalam Kristus. Bersembunyi di balik salib Kristus. Bungkus hidup kita dengan kuasa darah Yesus Kristus. Biarlah senantiasa Yesus Kristus saja yang mewarnai kehidupan kita, sehingga tidak ada celah bagi dosa untuk mengerjai kita.
untuk melancarkan aksinya mendemakan kita. Tetap dalam pengajaran firman Tuhan, baca firman Tuhan terus. Kita baca saudaraku, ya. Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Pikulah aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut Dan karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Maukah jiwa kita mendapat ketenangan? Siapa mau jiwanya mendapat ketenangan? Iya. Siapa mau jiwanya mendapat ketenangan? Iya. Semua kita ingin jiwa kita mendapat ketenangan. Kalau kita tidak tenang, saudara yang kasih, wah, betapa ruginya hidup ini. Ketenangan itu adalah salah satu hal yang penting. Nah, supaya kita tenang, belajarlah kepada Kristus. Belajarlah padaku, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau kita belajar kepada orang-orang dunia, dengarkan perkataannya, wah, kita digerogoti suatu kegelisahan. Perkataannya merongrong pemikiran kita, menuduh, mendakwa sepanjang hari. Kan begitu, saudara? Karena mereka dipakai oleh iblis. Perkataan mereka dipakai oleh iblis. Itulah maka kompromi dengan mereka itu batasi. Jangan. Tetap belajar kepada Kristus. Belajar kepada Yesus Kristus dikatakan dalam Matius 11:29 tadi. Bagaimana jadinya? Jiwamu mendapat ketenangan. Apa yang lebih penting yang saudara cari dalam hidup ini? Coba dulu. Ketenangan jiwa. Ya. Dunia ini tidak bisa memberi kita ketenangan, saudara. Ketenangan jiwa. Saya pernah katakan di sini. Ya. Nasi kita singkong, sayur kita daun singkong, ya. Bahan bakar kita, kayu singkong. Itu pun bisa kita merasa tenang. Kalau kita ada di dalam Tuhan. Ada saya lihat orang-orang yang melayani Tuhan, saudara kasih, hanya pakai selop jepit, berjalan berkilo-kilometer. Dulu belum ada, pasar ini belum diperbaiki, kendaraan belum ada, stasiunnya jauh di bawah sana, lampu listrik belum ada, masuk desa. Coba, banyak orang-orang saudara kasih berbahagia melayani Tuhan, senang melayani Tuhan, berjalan kaki dengan berkilo-kilometer, tetapi jiwa mereka tenang, sampai dalam kebaktian, memuji Tuhan, menyembah kepada Tuhan, mencucurkan air mata di hadapan Tuhan. Mereka bahagia. Semakin fasilitas semakin banyak, waktu ada lagi Android yang memudahkan segala hubungan, malah manusia tersita waktunya. Nah, ini hati-hati loh. Dosa juga bisa memanfaatkan semua ini untuk menyita waktu kita, sehingga menyita waktu kita untuk bersekutu kepada Tuhan, membuat kita lupa akan persekutuan kepada Tuhan. Karena banyak hal-hal mencuri pemandangan mata kita untuk dilihat di dalam HP Android ini. Kan begitu ya. Jadi kita harus hati-hati. Siapa yang menggunakan matanya masuk dalam kebinasaan, ingat, Lord, dia memandang Sodom dan Gomora. Wah, indah. Wah, padahal Sodom dan Gomora itu adalah penduduk masyarakat yang tidak mau mengindahkan Tuhan, tidak mau bersekutu kepada Tuhan. Malah dia katakan, wah, di sana aku mau ke sana. Coba. Karena apa? Dia lupakan hubungannya dengan Tuhan. Tadi bersama-sama dengan Abraham,
Sama-sama kemana mereka sampai, di mana mereka sampai, mereka membangun ya kemah, ya, bahkan membangun mesbah untuk bersekutu kepada Tuhan. Sekarang Lot meninggalkan pamannya Abraham dan pergi ke lembah Sodom dan Gomora. Apa yang terjadi di sana? Karena dia bercampur dengan orang Sodom dan Gomora, ya, itulah dia mengalami dampaknya. Ini. Jadi saudara yang kasih hati-hati. Mata kita juga bisa, ya, menuntut kita pada suatu kesalahan. Pada suatu kesalahan yang merugikan saudara. Jadi hidup yang merdeka adalah hidup yang bebas dari perhambaan dosa. Jangan mau lagi diperhamba oleh dosa. Harus kita sadari, harus kita awasi, ya. Seperti yang kata Amsal pasal 4 ayat 23 tadi, ya. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari hati itu terpancar kehidupan. Hati kita itu mengandung, ya, apa yang dikandungnya itu yang keluar. Kalau ya kehidupan, sinar, kemuliaan Tuhan itu yang keluar. Haleluya saudara. Ini. Jaga, jangan sempat hati kita gelap. Betapa gelapnya hidup ini kalau hati kita menjadi gelap. Nah, pengajaran yang mau kita pelajari, yang mau kita dengarkan, belajar kepada Yesus Kristus. Di mana tadi tertulis? Sekali lagi saya ingatkan, Matius pasal 11 ayat 29. Belajarlah kepadaku, pikul aku yang kupasang, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Saya pikir saudara yang kasih, tidak ada yang terpenting yang mau kita cari dalam hidup ini. Itulah sebabnya kita diajak, marilah, ya, semangat terus berbakti, semangat terus beribadah, galangkan persekutuan kepada Tuhan. Mulai bangkitlah. Ya. Karena Tuhan itu mau, ya, menerangi hidup kita. Belajarlah melayani, walaupun ya tidak pandai. Tidak ada orang yang langsung pandai dalam hidup ini. Tetapi kalau belajar pasti bisa. Ada kita siapa tadi? Ya Naomi. Nah, semalam kan cerita. Nah, saya bisa. Ini saya apa? Pelayananmu yang kamu ambil dalam ibadah biasa, ada cerita begini. Wow, ini udah pakai Tuhan. Saya lihat semuanya. Ini mulai dari minggu semalam Citra, siapa, Christina. Saya lihat semangat ya, semangat tahu memuji-muji Tuhan. Walaupun sambil sekolah, tetapi tetap ya ada dalam persekutuan kepada Tuhan. Tahu. Banyak orang tidak tahu memuji Tuhan, tidak bisa baca Alkitab, ya. Baca komik pandai, baca status Facebook, wah mantap. Tetapi baca ayat firman Tuhan nggak bisa. Tapi saya lihat saudara waktu kami ya ibadah tadi malam, saudara kasih lancar semua. Berdoa syafaat masing-masing satu-satu, bisa semua. Wah luar biasa ya. Haleluya. Nah, iya. Jadi ini. Ya satu-satu berdoa syafaat. Ada yang mendoakan bangsa, ada yang mendoakan orang tua, ada yang mendoakan kampung halaman kita ini, ada yang mendoakan jemaat-jemaat di mana berada. Saya lihatnya jemaat ini di mana ini? Oh, mungkin karena hujan. Itu sajalah di hati saya. Tetapi ya, kalau hati saudara, wah hujan pun. Kalau itu kalau menyala. Haleluya. Kan begitu ya. Gitu. Jadi supaya dengan itu bertemu dengan seperti ini kan ada pelatihan, ada yang membangkitkan kita. Jadi jangan kita tunggulah, ya, orang lain yang bisa mengangkat kita. Kalau kita bisa, ya, menjadi pengangkat. Amin, saudaraku. Haleluya. Iya. Biarlah kita semakin merasa terbeban, merasa rindu supaya bisa melayani Tuhan. Nah, jadi saya ingat juga kayak apa ini, ya,
saudara kita atau anak kita Mama Eca, wah luar biasa ya, karena dia kan punya tanggung jawab yang masih kecil ya. Kalau dia mau waktu melayani sebagai MC luar biasa, bagus. Jadi kita berdoalah supaya apa tadi kata anak kita di Joyce, bahwa kalau sudah bisa ditinggal ya Brian, bisa lagi, karena dia punya talenta yang khusus, spesial, yang menjadi ya, pemimpin pujian, berkata-kata dalam menyampaikan renungan, luar biasa. Doakanlah keluarga ini ya, supaya semua suami istri anak mereka semua diberkati Tuhan, dipakai Tuhan terus menerus ya, kita semua punya talenta, kita masing-masing semua perlu. Walaupun kedudukan kita tidak sama seperti di rumah ini ya, gereja ini ada jendela, ada pintu ya, kan begitu ya, ada pintu, semua perlu. Kalau pintu saja juga ada, yang ada jendela tidak ada, kalau pintu tertutup nggak ada masuk angin yang bisa menyejukkan. Nah, Paulus berkata, kita ini sama seperti anggota tubuh. Anggota tubuh ini apa? Ada tangan, ada kaki, ada telinga, ada mata, ada hidung. Ya semua itu berguna. Andaikan hanya kepala saja pula yang ada, coba bayangkan, yang ada di setiap kursi ini kepala semua. Apa yang terjadi dalam benak Anda? Takut kan? Begitu. Ya, jadi semua kita kan ya, perlu. Semua kita punya kelebihan. Ya. Nah. Haleluya, saudara. Itu. Jadi kita itu semua berguna bagi Tuhan, semua dipakai oleh Tuhan, semua ada manfaatnya, ya, untuk kemuliaan Tuhan. Di kota besar sana, saudara yang kasih, andaikan tidak ada tukang sampah, di mana ya, pajak usul bertumpuk di sana sampah-sampah, tidak ada tukang sampah. Saudara merasa nyaman di sana, berkunjung ke sana? Pasti tidak kan? Semua perlu. Begitulah dalam kehidupan ini. Bunga-bunga itu juga, saudaraku, kenapa dikatakan indah? Karena semuanya ada macamnya. Maka dikatakan taman bunga yang indah. Wah. Di taman bunga itu, apakah hanya bunga ros saja? Apakah hanya bunga mawar saja? Banyak macamnya. Bunga teh manuk juga ada sana. Haleluya. Sehingga ada warna-warninya, kuning, ya, ungu, merah, macam-macam, putih, kan gitu ya. Sehingga kita melihat, wah indah. Begitu. Saudara yang kasih dalam hidup ini, semua kita perlu, semua kita Tuhan rencanakan untuk menjadi kemuliaan. Jadi hidup yang merdeka itu adalah hidup yang bebas dari perhambaan dosa. Yesus Kristus mengatakan tadi kepada orang-orang Yahudi, kamu benar-benar merdeka kalau anak manusia memerdekakan kami. Siapapun kita, tidak peduli, tidak masalah siapa adanya kita ini. Tetapi marilah kita tetap dalam Kristus supaya kita bisa merdeka. Artinya merdeka, saudara yang kasih, bukan seperti yang kita dengarkan bahwa dulu negara ini pernah dijajah, ya. Lalu setelah ya keluar penjajah maka dikatakan merdeka. Mungkin secara negara kita sudah merdeka, tetapi kehidupan belum tentu. Dalam hal kehidupan belum tentu. Kita masih terus dijajah oleh dosa, dan dosa terus memperhambat setiap orang. Dia dosa terus menyeret kita untuk masuk kepada kebinasaan. Inilah kemerdekaan yang betul-betul kita cari, yaitu kemerdekaan dari perhambaan dosa. Jadi hidup yang merdeka itu adalah hidup yang bebas dari perhambaan dosa. Amin, saudara. Nah,
inilah renungan firman Tuhan kepada kita pada kesempatan ini. Ya, biarlah Tuhan senantiasa terus memberkati kita. Haleluya. Biarlah nama Tuhan terus dipuji dan ditinggikan, dipermuliakan selalu dalam hidup kita. Amin. Kita akan pujian kita. Saya